Filsafat ilmu menolak ramalan Bayu. Ramalan Bayu soal situasi sosial politik tahun 2021 telah menghebohkan masyarakat Indonesia. Betapa tidak, tahun 2021 tampak di mata paranormal kelahiran Salatiga 7 Maret 1974 itu sebagai tahun konflik, kejahatan, penjarahan, bahkan pergantian presiden. Tampaknya ramalan Bayu itu mendapatkan semacam tempat di hati publik Indonesia karena salah satu ramalannya mengenai tahun 2021 yang ditandai oleh jatuhnya pesawat yang dalam tanda petik badannya ada warna merah dan biru seakan-akan mendapatkan pembenarannya ketika Sriwijaya Air SJ182 jatuh di Kepulauan Seribu tanggal 9 Januari 2021 yang lalu. Ramalan mengenai tahun 2021 dengan keadaan sosialnya yang kacau, yakni konflik, kejahatan, penjarahan, dan pergantian presiden, telah memicu kecaman dari berbagai pihak. Setidaknya ada 3 watak kecaman yang dapat saya identifikasi di sini. Pertama, dari segi sosial politik, ramalan itu dikategorikan sebagian orang sebagai penyebaran isu atau kabar bohong. Ini posisi yang dipihaki oleh orang seperti Muanas Alaid yang adalah seorang ketua Cyber Indonesia yang berniat melaporkan Bayu ke penegak hukum karena menyebarkan berita bohong. Dan ini diatur oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang ancamannya 10 tahun penjara. Kedua, dari segi agama, ramalan Bayu dilihat tidak hanya sebagai mendahului kehendak Tuhan, ini nampak misalnya dalam kritik Pendeta Gilbert Lumiwondang, tetapi juga menyekutukan Allah serta mengembalikan masyarakat ke zaman jahiliyah. Ini tampak dalam kritik Ustadz Adi Hidayat. Keduanya dapat kita temukan dalam beberapa video di YouTube. Yang ketiga, ramalan itu justru menjadi penjustifikasi suatu perilaku sosial. Kritik ini dikemukakan oleh Deddy Corbuzier dan ini memosisikan ramalan Bayu sebagai berbahaya. Pertama-tama karena meresahkan dan berpotensi memicu terjadinya ketegangan sosial. Tetapi lebih dari itu, ramalan Bayu ini dapat menjadi alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan tindakan kejahatan dan kekacauan sosial di Indonesia. Rekan-rekan pencinta filsafat, meramal itu suatu aktivitas memprediksi, memperkirakan, memperhitungkan, menduga, mengantisipasi, dan semacamnya. Pengertian ini tampaknya menggarisbawahi watak ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita tahu selain objektivitas, eksperimental, dan bekerja berdasarkan metode-metodenya yang ketat, kemampuan prediksi atau predictability itu telah menjadi bagian penting dari watak ilmu pengetahuan. Demikianlah berdasarkan metodologi keilmuannya yang ketat, sebuah percobaan di laboratorium itu dapat memprediksi terjadinya sesuatu. Nah, watak prediktif ilmu pengetahuan itu bekerja berdasarkan logika kausalitas. Jika X, maka Y. Apakah ramalan yang diajukan oleh paranormal seperti Bayu dan kawan-kawannya itu dapat dibenarkan atau dapat dijustifikasi dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan? Nah, sejauh mana ramalan-ramalan tersebut itu dapat diakomodasi sebagai bagian penting dari kerja ilmu pengetahuan? Bukankah dalam arti tertentu, ramalan itu dapat kita sejajarkan dengan tahap pengajuan hipotesis pada kerja ilmu pengetahuan ketika berbagai gejala yang telah atau sedang diamati itu berhasil ditentukan kemiripannya, atau ketika telah mampu dijelaskan berdasarkan rujukan pada konsep-konsep tertentu yang telah ada. Salah satu diskusi filsafat mengenai metodologi ilmu pengetahuan itu difokuskan pada upaya membedakan ilmu pengetahuan
dari yang bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu memiliki karakteristik ilmiah karena keketatan metodologi, karena unsur kuantifikasi, keterukurannya dalam kerja laboratorium, universalitas metode dalam arti dapat diulang oleh ilmuwan yang lain dengan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama, dukungan kuat dari para ilmuwan dalam sebuah masyarakat ilmiah tertentu, serta kemampuannya dalam memprediksi suatu kejadian atau suatu fenomena. Sebaliknya, ada disiplin dan praktek dalam tanda petik intelektual yang menampakkan sebagian watak ilmu pengetahuan, terutama dalam hal ini adalah watak prediksi atau ramalan. Nah, ini terjadi sebegitu rupa sehingga memberi kesan kepada kita seolah-olah itu adalah sebuah kerja ilmiah. Nah, dalam arti itu, praktek-praktek dalam tanda petik intelektual sebagaimana antara lain misalnya astrologi, alchemy, alternative medicine, occult beliefs, creation science, dan sebagainya. Dan dalam konteks diskusi kita saat ini adalah kerja-kerja paranormal dalam meramalkan sesuatu, itu umumnya dikategorikan sebagai non-science atau apa yang disebut sebagai pseudoscience. Nah, teman-teman pencinta filsafat, dalam cara itu, ramalan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Bayu atau oleh paranormal lainnya, itu harus dikategorikan atau dimasukkan ke dalam kategori atau dalam kelompok pseudoscience. Secara istilah, pseudoscience itu kita maknakan sebagai seolah-olah atau samaran. Dalam hal ini adalah arti pseudo dari suatu ilmu pengetahuan atau dari suatu sains, bahwa terdapat watak tertentu dari praktek intelektual yang menyerupai sains, padahal de facto itu bukan sains. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan secara tegas wilayah sains dari yang bukan sains? Pertanyaan ini pun menimbulkan perdebatan filosofis tersendiri, terutama di kalangan para filsuf ilmu. Orang seperti Paul Feyerabend yang kita kenal dengan slogannya Anything Goes, itu dia menolak dengan tegas demarkasi antara sains dan bukan sains atau pseudoscience. Paul Feyerabend dia memperbolehkan kerja ilmiah apapun dalam masyarakat karena bagi dia itu tidak ada metodologi keilmuan atau metodologi ilmu pengetahuan yang sifatnya fix atau yang sifatnya tetap dan universal. Nah, tetapi posisi yang diusung Paul Feyerabend semacam itu yang sifatnya anarkistis ini justru dapat menghalangi kerja ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalnya dalam proyek ilmu pengetahuan yang sedang dijalankan di suatu tempat tertentu demi menanggapi suatu problem sosial yang sedang terjadi. Katakan saja sedang terjadi suatu wabah penyakit dan kemudian komunitas keilmuan menjalankan penelitian ilmiah untuk menanggapi dan menghentikan terjadinya wabah penyakit tersebut. Nah, pluralisme metodologi atau pluralisme metode keilmuan sebagaimana dicita-citakan oleh Paul Feyerabend dalam konteks penelitian untuk memerangi wabah penyakit misalnya, justru akan membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks kritik terhadap ramalan Bayu, saya sendiri sependapat dengan pandangan Karl Popper yang menekankan prinsip falsifiabilitas sebagai pembeda utama antara wilayah sains dan bukan sains. Bagi Popper, suatu kerja dan temuan ilmu pengetahuan hanya dapat diterima sebagai benar jika telah ada upaya dari ilmuwan untuk membuktikan sebaliknya. Disebut sebagai falsifikasi atau metode falsifikasi, atau membuktikan sebagai salah tetapi tidak terbukti salah. Penegasan Karl Popper ini mengingatkan para ilmuwan akan pentingnya sikap kritik terhadap pilihan metodologi dan proses penyeleksian data yang mendukung suatu kesimpulan ilmiah. Dengan kata lain, ilmuwan tidak cukup menghasilkan suatu putusan atau suatu temuan ilmiah atau suatu kesimpulan ilmiah.
ilmuwan tersebut juga wajib bersikap kritis terhadap temuannya itu, termasuk berbagai upaya falsifikasi dari para ilmuwan lainnya. Dan ini semua adalah bagian integral dari proses ilmiah yang harus dipertimbangkan dan diakomodasi dalam setiap penelitian ilmiah. Kembali ke kritik terhadap ramalan sosial politik yang diajukan oleh Bayu. Posisi saya adalah menolak ramalan tersebut karena sifatnya yang bukan sains alias pseudoscience. Saya ingin mendasarkan alasan penolakan saya tersebut pada aspek-aspek fundamental yang dikandung oleh pseudoscience. Dalam hal ini adalah yang dikandung oleh ramalan, yang membuatnya dikategorikan sebagai bukan sains. Aspek-aspek fundamental tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan klaim-klaim yang kabur, berlebihan, dan tidak bisa diuji. Ramalan bahwa tahun 2021 akan ada kekacauan sosial tidak lebih dari sebuah klaim yang kabur karena absennya definisi-definisi operasional, ketiadaan pengukuran yang sifatnya spesifik, tidak adanya kontrol yang efektif seperti pemanfaatan double blind misalnya dalam penelitian ilmu pengetahuan dan semacamnya. Yang kedua, ketergantungan berlebihan pada konfirmasi dan bukan pada falsifikasi. Dalam konteks ramalan Bayu, publik mengkonfirmasi ramalan tersebut dalam bentuk sikap permisif mereka terhadap figur sang peramal. Dalam hal ini adalah figur Bayu dan sepak terjangnya dalam dunia ramal-meramal. Ketiga, kurang atau tidak adanya keterbukaan pada pengujian ahli atau ilmuwan lain. Kerja paranormal bukanlah kerja ilmiah. Tidak ada komunitas ilmiah yang menjadi pendukung akademiknya, dan karena itu mengabaikan pengujian dari ilmuwan lain. Keempat, tidak adanya kemajuan. Ramalan apapun yang diajukan justru membodohi masyarakat, membuat masyarakat kehilangan akal sehat dan sikap kritis mereka. Watak semacam ini justru menghambat kemajuan tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah kemajuan sosial, tetapi juga kemajuan ilmu pengetahuan. Kelima, mempersonalisasi isu. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang tergantung pada metodologi kerja ilmiah yang universal dan impersonal, ramalan yang diajukan seorang peramal itu sifatnya murni pandangan pribadi. Ramalan Bayu adalah pandangan pribadinya yang tidak punya watak ilmiah sama sekali. Yang keenam, penggunaan bahasa yang menyesatkan. Meramal keadaan sosial politik yang kacau, akan ada kerusuhan atau bahkan pergantian presiden, sebenarnya adalah mengoperasikan kata atau bahasa atau term-term yang menyesatkan. Mengapa? Karena absen atau tidak adanya definisi operasional dan variabel-variabel yang kita butuhkan dalam mendukung suatu klaim. Para pencinta filsafat, apakah kritik terhadap ramalan Bayu sebagaimana diajukan oleh rekan-rekan lain dan kritik filosofis saya dalam video ini akan mampu mengakhiri atau dapat menjadi pukulan mematikan bagi dalam tanda petik karir Bayu di Indonesia? Saya meragukan hal ini karena dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, tingkat literasi ilmiah orang Indonesia itu masih tergolong sangat rendah. Dan pertimbangan yang kedua, absennya rujukan ilmiah dalam berbagai narasi publik. Mengapa? Karena terjadi penguatan atau menguatnya rujukan pada narasi-narasi yang sifatnya keagamaan. Dua hal terakhir ini akan saya jelaskan atau akan saya ulas dalam proyek tulisan dan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.